Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Juli di channel Auto Kreatif. Ya, pada pagi hari ini temen gue lagi nyervis CVT ya, lagi ngebersihin CVT-nya. Ini motor NMAX tahun 2018 ya. Jadi belakangan ini channel YouTube gue lagi sering banget ngebahas tentang motor NMAX, dan kebetulan hari ini ada motor NMAX yang lagi servis CVT. Udah diterusin. Ya, jadi buat kalian yang punya motor NMAX, ada baiknya selain kalian ganti oli, itu kalian bisa bersihin CVT kalian. Ya. Kenapa harus dibersihin? Ya karena CVT itu sama aja kayak rantai kalau di motor biasa ya, kalau bukan di motor matic. Jadi penting banget kebersihan sama kualitas dari CVT tersebut ya. Jadi kalau misalnya kayak fan beltnya udah mulai pada retak, nih kayak gini nih. Kalau misalnya fan beltnya udah jelek, biasanya di sini ada keretakan ya. Jadi kalian jangan sampai nunggu putus baru kalian ganti fan belt. Ada baiknya kalau kalian servis CVT ya minimal sebulan, 2 bulan sekali lah juga nggak apa-apa. Untuk pembersihannya, kalian bisa lakukan pembersihan copot puli depan dan copot puli belakang. Bisa juga hanya disemprot aja dengan angin, jadi cuma bantu ngebersihin debu-debu yang ada dalam CVT. Tapi wajib juga 2 bulan atau 3 bulan sekali kalian copot puli depan sama puli belakangnya. Kenapa? Karena di bagian puli belakang itu ada bearing yang fungsinya sangat vital ya. Jadi kalau misalnya bearing itu nanti macet dan puli nggak bisa maju mundur, puli yang ini, otomatis fan beltnya akan tarik-tarikan antara depan sama belakang, dan fan beltnya walaupun kondisinya masih baru itu bisa putus. Nggak percaya? Kalau nggak percaya kalian cobain aja. Ini fan beltnya. Kalian juga bisa pegang nih bagian sini nih. Kalau emang pulinya udah jelek, ini biasanya di sini kalau kalian raba itu bertingkat. Ini masih mulus ya, jadi kayak ada tingkatannya gitu. Dan ciri-cirinya apa kalau kalian bawa motor tuh kayak ngegredek, kayak kalau dari RPM bawah ke RPM tengah itu kayak ada jeda. Jadi kayak kalau kalian ngegas, kalian turunin, kalian gas lagi. Nah, itu berarti tandanya mangkoknya udah kena. Ya, penjelasan sedikit ya tentang puli yang tadi di video gue bilang itu udah kena ya. Jadi gini, kalau misalnya matic itu kan pengganti gearnya itu kan puli. Ada puli depan, ada juga puli belakang. Nah, kalau misalnya tadi yang kita bahas itu kan di puli depan. Kalau misalnya ada jeda, itu berarti tanda mangkoknya itu udah kena. Mangkok puli depan itu dan puli belakang pun terus sebenarnya posisinya itu kan tirus. Nah, dia itu harus halus. Kenapa? Karena kalau nggak halus, perpindahan dari fan belt itu kan ada di mangkok puli tersebut. Nah, biasanya mangkok puli itu ada yang udah kena itu, jadi harusnya kan begini sejajar kan ya, dia sudutnya. Nah, di ini di bagian sudutnya itu ada bagian yang udah kayak legok kayak gitu. Jadi udah aus ya atau termakan. Jadi kalau misalnya kalian raba sama tangan, itu kerasa kayak ada jeda di bagian mangkoknya. Itu macam-macam. Banyak yang ditemuin itu jedanya itu di bagian bawah ya. Jadi lebih ke arah yang ada basing dari puli depannya tersebut. Itu bakal kerasa banget kalau misalnya kalian RPM dari bawah mau ke tengah. Saat kalian jalan itu kayak grek. Kalau di motor biasa itu kayak rantainya itu mau copot, kayak grek. Jadi kayak ada jeda, kayak motor mati jalan lagi. Bahasanya kayak gitu. Jadi pas digas itu kayak grek kayak gitu. Susah jelasin ya. Pokoknya itu nggak mulus perpindahan dari RPM bawah ke RPM tengah.
itu berarti ada masalah sama bagian pulinya. Cuma ada bagian yang enggak rata di bagian puli bawah yang mau ke arah basingnya. Tapi penyebab kayak gerdek kayak gitu itu macam-macam ya, nggak selalu di bagian puli. Tapi kalau buat kalian yang kayak tadi ada di video, bisa kalian raba aja kalau emang di situ ada bagian yang kayak legok atau nggak rata, ya berarti masalahnya ada di situ. Oke, lanjut lagi videonya ya. Ini masih bagus banget sih, kondisi dalamnya masih bersih karena baru dibersihin ya. Fan belt yang penting mah, ngeteknya nih cukup dilihat aja. Ini kalau di motor ini ya, tapi kalau di motor Honda tuh ada standarnya ya. Karena gue tahunya cuma standar di motor Honda itu ada ukurannya di sini, bisa pakai zigmat atau jangka sorong, lebarnya berapa nanti diukur. Kalau udah lebarnya udah kurang banget dari standarnya itu harus diganti. Bersihin filter. Ya. Itu aja. Ya untuk pemasangannya kembali dia juga nggak susah ya. Kalau udah dibersihin semua kayak gini, kalau bisa, kalau kalian orang awam yang baru bakar CVT, bautnya jangan kayak gini ya. Kalau bautnya kayak gini, nanti kalian bingung sendiri begitu kalian mau masang. Kenapa? Ya karena baut CVT itu mau Honda, mau Yamaha itu biasanya beda-beda panjangnya. Nah, kalau buat kalian yang baru pertama kali bongkar, ngeliat tutorial YouTube ini, kalian tuh bongkarnya harus kalian pisahin. Kalau buat yang buat di depan, ya taruh di depan pisahin. Misalnya apa ini berapa. Nah, kalau misalnya kalian buatnya belakang yang tengah panjangnya berapa, taruh di tengah. Pokoknya kalian susun aja sedemikian rupa menurut kalian supaya kalian bisa ingat. Tapi ini yang bongkar karena udah hafal ya, jadi diambrakin kayak gini juga nggak apa-apa. Itu ya. Oh iya, kalau buat kalian yang suka ngeliat CVT di mangkok belakangnya ini kadang kayak ada pelangi-pelangi kayak gitu, itu berarti kondisi mangkoknya itu, jadi motor itu sering jalan tapi saat dia ngerem tapi gasnya masih diputer. Nah, kadang kita kan suka nggak sengaja ya, kita ngerem tapi gasnya masih tinggi, akhirnya kampas gandanya jalan tapi dipaksa berhenti sama rem. Nah, itu bisa bikin mangkok kopling kalian itu jadi kayak pelangi karena dia panas. Nah, kalau ini juga kondisi masih bagus. Oke, gue jeda lagi videonya. Kalau misalnya untuk yang tadi masalah mangkok kopling atau mangkok ganda yang ada di bagian CVT NMAX yang tadi gue bilang agak kayak pelangi itu, penjelasannya itu jelasnya kayak gini. Jadi saat kalian punya kebiasaan ya mengerem motor tapi gasnya masih nggak dihabisin, jadi mungkin gasnya masih ketarik sedikit tapi kalian udah ngerem motornya, itu bakal bikin mangkok dari kampas ganda kalian itu berubah warna jadi kayak warna pelangi kayak gitu. Kenapa ya? Karena panas. Gue bisa ngomong kayak gini ya karena gue udah nemuin di beberapa motor, dan itu bukan cuma motor NMAX, ada juga motor Vario dan motor yang lain-lainnya, dan itu rata-rata motor baru ya. Jadi saat kalian lagi ngerem, gasnya kalian nggak turunin sampai habis, berarti kan masih ada putaran di kampas ganda. Kampas gandanya itu masih mekar dan nempel ke mangkok kampas gandanya. Kalian paksa buat berhenti, ya akhirnya masih ada gesekan di bagian mangkok kampas gandanya. Oke, semoga paham ya. Lanjut lagi ya. Juga motor belum lama beli ya. Ini mungkin kurang lebih dipegang sama owner sekarang udah 1 tahunan, kayaknya belum ada sih. Ya, pokoknya ini NMAX tahun 2018. Berapa sih kilometernya ya? Coba. Kilometernya sampai masih 4.000. Jauh banget ya, motor gue udah 21.000. Ya, pokoknya ini di kilometer 4.000, kondisi CVT-nya kayak gini ya, masih bagus banget ya, wajar ya. Walaupun ini tahun 2018, lebih tua dari yang motor gue 2019, tapi karena kilometernya masih rendah, akhirnya kondisinya pun masih bagus. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk kali ini segitu aja videonya.
Semoga bermanfaat buat kalian, mungkin cuma sedikit, cuma kalau untuk yang belum ngerti mungkin bermanfaat banget ya video ini. Share ke teman-teman kalian. Terima kasih untuk yang udah subscribe ke channel Oto Kreatif. Jangan lupa nyalain loncengnya dan tunggu video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.